Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema emang iya setiap anak harus dapat warisan? Emang iya, makanya yang ngikutin dari awal pasti udah tahu jawabannya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai warisan ini. Nah tapi sebelumnya saya akan ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai benarkah anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Nah ini contoh kasus yang lain nih Ustadz Syam. Kalau dari tadi kan kita bahas warisan yang harus dibagikan terhadap anak kandungnya. Nah ini ada kasus di mana anak angkat juga misalnya meminta haknya. Nah dalam Islam pertanyaannya adalah apakah orang tua juga wajib atau harus memberikan warisan, membagikan warisan terhadap anak angkatnya. Dan ada satu lagi yang pengen aku tanyain, boleh nggak sih kalau misalnya nih orang tua itu rembukan gitu maksudnya ngobrol dengan anak-anaknya sewaktu masih hidup untuk membicarakan soal warisan ini. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Terima kasih Mas Mikdad, Tabi Guru Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak angkat dapat warisan enggak, Bu? Anak angkat? Tergantung siapa anak angkatnya. Kalau si suami istri, subhanallah, dia tidak punya keturunan. Lalu dia ngangkat anak. Anak ini ternyata anak yatim dari saudaranya. Berarti ponakannya sendiri. Nah, dia angkat ponakannya sendiri, subhanallah. Maka dia dapat itu. Kenapa? Karena dia anak dari saudara. Dia adalah keponakan. Tapi kalau yang diangkat anak yang tidak ada hubungan sama sekali, maka warisan tidak dapat. Bagaimana kalau rembukan dengan anak-anaknya? Ini namanya meninggalkan taurithul adab khairum min taurithil mal. Mewariskan ilmu agama, mewariskan akhlak, mewariskan adab lebih baik daripada mewariskan harta. Maksudnya apa? Sebelum ayahnya meninggal dunia masih sehat walafiat tapi selalu sadar bahwa pasti akan meninggal dunia. Jadi dia sampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, bapak itu ngasuh anak yatim, nak. Bapak punya 3 anak yatim yang bapak asuh itu bapak sekolahin. Nanti kalau misalnya bapak tidak ada, kamu dapat warisan. Jangan kau lupa saudaramu itu saudara angkatmu." Nah, itu namanya mewariskan adab. Itu namanya rembukan yang baik. Rembukan yang tidak baik itu seperti apa? Ada orang tua bilang begini sama anak-anaknya, "Pokoknya kalian semua tidak ada yang muncul ketika bapak sakit. Semua harta bapak nanti kalau bapak meninggal dunia, kasih semua anak angkat bapak." Ini bukan rembukan namanya. Ini melawan dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rembukannya, nah bapak itu pelihara anak yatim, ada di panti asuhan situ 5 anak yatim yang bapak sekolahin, usahakan ya nak, teruskan kebaikan bapak ketika bapak sudah meninggal dunia. Ini rembukan yang baik, subhanallah. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalnya ya udah deh, karena udah tahu anak angkat tidak dapat warisan, lalu dia lihat anak angkatnya ini anak yang baik, anak yang soleh, insya Allah kalau dia dapat uang, dia pakai sekolah, dia pakai bermanfaat, dia pakai lebih bermanfaat lagi kepada manusia yang lainnya. Anak baik ini, anak soleh ini yang ditinggalkan anak angkatnya ini. Maka boleh dengan cara hibah, dengan cara ngasih hibah. Apa bedanya Bu hibah dengan hadiah? Kalau hadiah boleh ahli waris dapat. Tapi kalau hibah di luar daripada ahli waris. Kalau hadiah siapa saja. Tapi kalau hibah itu dia tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta kita. Tidak boleh terlalu banyak juga. Hanya tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta. Jadi dikasih sebelum meninggal dunia. Karena warisan kalau dia bukan hubungan darah maka dia tidak dapat apa-apa dari warisan. Baik, kecuali anak saudara tadi ya masih ada hubungan darah soalnya. Iya, kalau saudara masih mungkin dicarikan bagaimana jalurnya supaya dapat warisan. Kecuali ada penghalang, kalau ada penghalangnya tidak dapat. Tidak dapat juga. Oke, baik sudah jelas kalau gitu. Terima kasih Ustaz Syam. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah. Nih masih ada tayangan ini mengenai kapan waktunya membagi warisan. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Nah itu sering terjadi juga tuh pembahasan itu. Ustaz Afif, nih biar nggak salah lagi nih kita bahas juga nih di sini. Mumpung ada Ustaz Afif. Tadi warisan dipecah-pecah. Iya, warisan dipecah-pecah. Piring apa segala macam dipecah-pecah. Jangan dong kalau piring. Tapi tadi kan ada pembahasannya juga katanya kuburan Bapak juga masih basah. Berarti kan
baru katanya. Baru berapa hari, 7 hari katanya ya. Nah ini sebenarnya pertanyaannya, boleh nggak sih orang tua membagikan harta warisannya sama rata kepada anak-anaknya, juga waktunya ya. Nanti kita bahas juga nih kapan waktu yang tepat sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada anak cewek, ada anak cowok. Tapi orang tuanya memutuskan untuk udahlah bagi rata aja gitu. Ya. Sedangkan kan kalau dalam Islam sudah jelas gitu ya bagaimana harus membagikannya gitu ya. Nah ini menyikapinya bagaimana? Terus boleh nggak sih kita membahas warisan kalau misalnya kuburannya bisa masih basah atau baru meninggal gitu? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Boleh nggak kita membagikan warisan secara merata? Tentu ini melawan daripada Al-Quran. Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Satu laki-laki itu mendapatkan 2 bagian wanita. Ini aturan Allah. Benar kata Ustaz Sam. Balikin dulu hartanya ke Allah. Biar Allah yang mengaturnya. Tidak adil kata kita. Betul nggak? Tidak adil kan kata kita. Dari kacamata pandang kita. Letak adil itu tidak mesti rata. Letak adil itu sesuai keperluannya. Dan Allah yang maha tahu tentang bagaimana keadaan hamba-hambanya. Allah ketika membagi laki-laki lebih besar. Boleh jadi maka mufasir kemudian mencoba untuk menelisik ayat tersebut bahwa boleh jadi karena yang memberikan mahar mas kawin nanti adalah laki-laki, betul nggak? Nafkah yang ngasih siapa? Laki-laki. Yang ngabisin? Yang jawab laki-laki juga Ustadz. Jadi barangkali karena memang dari segi qawamun 'alan nisa dia punya tanggung jawab lebih, maka Allah kasih lebih. Itu pun dari sisi kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang manusia hanya bisa menerka-nerka. Sekali lagi, pakai hukum Allah Subhanahu wa taala warisan tersebut, lantas kemudian boleh nggak dibagi rata? Boleh. Sudah dibagi dengan ketentuan dari Allah, baru deh yang mendapatkan lebih barangkali telepon adenya, telepon saudaranya. Nih karena saya mendapatkan lebih banyak maka saya bagi sedikitnya biar kita sama rata. Itu lebih bijaksana, itu lebih islami, itu lebih elegan ketimbang kemudian kita menggerutu terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah persoalan kedua adalah ketika kita sudah mendapat warisan, boleh nggak warisannya dijual? Boleh nggak Bu? Apa yang sudah menjadi milik kita ya terserah kita. Apa yang menjadi milkutam kita terserah kita. Makanya warisan itu adalah jalan terakhir. Jalan pertamanya itu adalah lunaskan dulu hutang mayatnya, lunaskan dulu gadaian-gadaiannya yang masih tergantung muamalah, termasuk tajhizul jenazah, mengurus jenazah. Setelah itu semua selesai baru waris. Karena waris biasanya orang kalau udah megang harta waris panas aja, bawaannya panas, bener nggak? Maksudnya apa? Pengen banget belanjain, namanya juga al-malu tu'ti minallah. Warisan itu adalah harta yang diberikan kepada si ahli waris dari Allah Subhanahu wa taala atas peninggalan ayahnya. Sehingga barangkali orang nggak enak nih, ini kan warisan. Ini kan emas warisan ibu, saya nggak enak untuk menjualnya. Ya boleh saja. Dijual boleh, disimpan boleh, dikasih saya boleh, semuanya boleh. Namanya juga udah milkutam, ya, jadi milik kepemilikan sempurna. Jadi udah terserah kita mau diapain. Nah, begitu adanya. Intinya kalau membagikan kita harus balik lagi ke hukum Allah ya. Kalau masalah laki-laki dan perempuan itu sudah jelas. Tidak boleh pakai aturan kita sendiri ya Ustadz ya. Itu harus ditekankan. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ibu boleh tepuk tangan dulu dong Bu biar gak ngantuk Bu. Saya lihat yang di ujung udah kayak gini. Yang di ujung udah gini. Pegangan Bu jangan terlalu ujung Bu ya. Takut jatuh Ibu yang di ujung ya. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih biar nggak ngantuk ibu-ibu buat bertanya langsung sama guru-guru kita. Insya Allah langsung dapat solusinya. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo jangan ngelamun, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang mau curhat Bu, yang mau curhat tanya dulu, tanya angkat tangannya. Boleh, mohon maaf. Perkenalan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Mardiana dari Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Karawang, mana ini teman-temannya Karawang? Baik, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Kepada Pak Ustadz Maulana. Pada Pak Ustadz Maulana yang kita hormati, silakan. Wih, semangatnya beda nih kayaknya nih. Silakan Ustadz Maulana. Pak Ustadz.
ketika orang tua kita sudah wafat, Ya. tetapi anak-anaknya masih berebut waris, apakah orang tuanya dikubur disiksa? Benar nggak Ustadz? Ya. Baik, Ustadz Maulana, sudah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ustadz Maulana boleh langsung dijawab, silakan. Izin buat semuanya. Mohon maaf Ustaz Habib dan Ustaz. Pertanyaannya menarik. Disimak gak pertanyaannya di rumah? Kalau ada orang tua sudah wafat, tapi anak-anaknya berebut warisan, bener nggak katanya orang tua dikubur bisa disiksa? Bukan disiksa, tapi tersiksa. Ulangi, bukan disiksa, tapi tersiksa. Ketahuilah, ketika ada rebutan warisan, hati-hati. Yang tersiksa adalah orang tua. Maka ada 3 dosa yang terjadi di sini. Ketika ada rebutan warisan, 1, menyakiti orang tua, memutus silaturahmi, dan melanggar perintah Allah. Hati-hati ya. Ketika ada orang rebutan warisan, nah ini harus diselesaikan. Dan jangan masuk ke pengadilan. Selesaikan secara kekeluargaan dulu. Karena kapan masuk ke pengadilan, putus silaturahminya. Putus silaturahminya. Ada baiknya panggil ustadz, bantu hitungin, bantu menyelesaikan. Jangan sampai tuntut menuntut. Nih, mau tahu nggak penghuni neraka yang berjalan di muka bumi? Mau tahu nggak? Orang yang rakus warisan. 1, 3. 1, 3. Kenapa? Karena ternyata itu kan harta orang mati. Kau rebutan, nggak ada bulu-bulumu di situ. Nggak ada usahamu, tidak ada usahanya anak. Ngapain mau rebutan? Yuk perbaiki. Makanya lebih cepat lebih baik pembagian warisan. Supaya masih ada perasaan kasihan. Betul. Senang, udahlah. Ya. Betul. Tadi bagus tadi Ustaz Habib. Lebih bagus kita saling. Ya dibagi dulu baru nanti dihadiahkan atau disedekahkan. Iya, betul. Ya, Daripada harus rebutan. Karena melanggar perintah Allah, bermaksiat atau menyakiti orang tua dan bisa memutuskan silaturahmi. Ayo. Tanda-tanda kiamat datang ketika ilmu waris sudah diangkat, hilang. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik, sekarang yang masih mau bertanya boleh angkat tangannya. Oke, baik. Ini aja yang dekat nih. Boleh Ibu, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Mau nanya ke Bapak Ustadz Sam. Mangga, silahkan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayinda Ilya dari Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Karawang, baik. Silakan Ibu. Gimana kalau semasa hidupnya anak nggak pernah ngurus orang tua, nggak pernah nanya kabar, bahkan nelpon aja tidak. Subhanallah. Tapi pas meninggal, dia menagih warisan. Tiba-tiba muncul dia. Ya. Mungkin begitu ya. Ya. Apa harus dia dapat bagiannya? Bagian dari warisan orang tuanya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sinetron ya ceritanya ya. Gak pernah ngurus tiba-tiba ada. Silakan Ustaznya. Terima kasih Mas Mikdad, Tabe Guru Ustadz Maulana Ustadz Afif, para alim ulama, para jamaah, ibu yang bertanya, apakah seorang anak yang tidak pernah peduli dengan orang tuanya, tidak pernah ngurusin orang tuanya, bahkan nanya kabar pun tak pernah, nelpon pun tak pernah, apakah ketika dia datang menagih warisan tetap ada haknya? Rukun waris ada 3. 1, adanya harta.
Dua, adanya pewaris. Yang ketiga, adanya ahli waris. Jadi ada muwaris, ada waris. Maka tiga ini terpenuhi. Ada hartanya, ada yang meninggal, dan ada pewarisnya. Kemudian syarat menjadi pewaris, menjadi ahli waris itu apa syaratnya? Yang pertama karena hubungan darah. Yang kedua karena hubungan pernikahan. Yang ketiga seagama. Yang keempat bukan penyebab kematian. Jadi anak durhaka masuk ke dalam empat ini. Anak kandung, masuk saudara. Hubungan pernikahan dia anak. Kemudian dia adalah seagama, masih Islam, tidak murtad. Kemudian dia kayak membunuh orang tuanya, bukan. Berarti sedurhaka apapun tetap dapat warisan. Setidak peduli apapun sama orang tuanya, tetap dia menjadi ahli waris. Tetap dia mendapatkan warisan. Tapi subhanallah, wahai para anak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setega itukah engkau tak pernah menanyakan kabar orang tuamu mumpung mereka masih hidup? Tanyakan kabarnya. Subhanallah, Ramadan ini dirasakan pedih hati ketika apa? Ketika mengingat ada seorang emak yang dahulu masak untuk kita, namun ternyata sudah tiada. Pedih hati mengingat ada bapak yang dahulu terawih bareng kita, jalan salat tahajud bareng kita, sekarang sudah tiada. Maka subhanallah, setega itukah engkau tak bertanya kabar orang tuamu, apalagi tidak datang menjenguknya? Subhanallah. Lalu engkau menginginkan harta warisannya. Memang kamu adalah ahli waris, tapi di mata Allah engkau adalah anak durhaka. Nauzubillah, nauzubillah. Bagaimana Ibu? Sudah terjawab ya? Terjawab, Masya Allah. Baik, terima kasih Sama-sama. Ustaz Syam. Baik Bapak ataupun Ibu, saya akan kasih kesempatan satu lagi buat yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya? Yang masih ada pertanyaan. Baik, tadi Ibu-Ibu sudah dapat kesempatan, sekarang Bapak-Bapak mungkin ya. Boleh Pak, perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana Pak? Mau bertanya kepada Pak Ustadz Afif. Pak Ustadz Afif, baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Mahdar. Maaf, namanya agak sama sama Pak ya. Oh, Namanya Maulana Mahdar, dikasih orang tua. Namanya? Maulana Mahdar. Maulana Mahdar. Kenapa jadi malu-malu gitu sih? Coba dekat-dekat. Iya bener, alhamdulillah. Sama. Belum salaman. Baik, silakan Bapak Maulana. Perkenalkan, nama saya tadi Maulana Mahdar. Saya dari Majelis Taklim Nurul Jamil, Desa Cibaregbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Baik, Cianjur. Iya, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Bangga. Begini Pak Ustadz, apakah berdosa seorang tua yang mewariskan hartanya kepada orang yang tidak mampu dikarenakan anak-anaknya mungkin berkecukupan gitu? Baik. Baik. Mungkin itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ustadz Afif boleh langsung dijawab, silakan. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi apabila orang tua enggan mewariskan anaknya kepada anaknya, hartanya kepada anaknya karena barangkali anaknya berkecukupan, kemudian ada orang yang lebih membutuhkan, maka apakah boleh demikian? Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena ini kewajiban bagi orang tua. Bahwa kemudian ada orang nanti di sana yang lebih membutuhkan, tinggal nanti si anak ini. Syukur-syukur kalau dia udah mau meninggal dunia, dia kasih wejangan kepada anaknya bahwa kalian kan semua berkecukupan. Ya, kalau orang udah mau meninggal tuh kan suka kata-katanya menembus relung hati. Namanya juga orang mau meninggal. Nah, ini harta bapak ini banyak, tapi kalian juga berkecukupan. Coba kasih fakir miskin. Tapi bahwa harta itu perlu diwariskan, wajib diwariskan kepada anak-anaknya. Ini juga relate terhadap satu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan di sebuah riwayat ada seorang yang mempunyai anak perempuan. Ini orang punya harta, kemudian gaduh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen mensedekahkan ini kepada orang-orang fakir miskin. Tidak boleh sama Nabi, tidak boleh. Kemudian ya sudah, 2/3 saja, nggak boleh. Setengahnya nggak boleh. Sepertiga sulusu aksar kata Nabi. Sepertiga udah sangat banyak. Ingat,
Aku tidak mau kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan mukaffafuna bainan nas, minta-minta. Maksudnya apa? Meninggalkan keturunan dalam keadaan kecukupan ekonomi itu lebih diutamakan. Nah, bahwa ternyata tadi kata Bapak yang dari Cianjur, ini kemudian hartanya banyak, anaknya juga berkecukupan, yang satu pilot, Ya. wah semua di dinas perhubungan deh. Wah, iya. Banyak duitnya. Maka anjurkan harta ini dikasih kepada fakir miskin. Iya. Tapi bahwa itu harta harus diwariskan, harus dengan ketentuan Tetap Allah. ya. Tetap harus diwariskan. Nanti bapak sendiri yang akan bersedekah atas nama orang tua. Itu lebih bagus. Lebih keren lagi. Baik, Bapak bagaimana sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Afif. Masya Allah. Baik, untuk jamaah yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih dalam tema kita. Emang iya setiap anak harus dapat warisan? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.